Yuk kita bikin jajanan tradisional yang berbahan beras ketan kayak gini, dan ini cara bikinnya gampang banget. Gimana cara bikinnya? Simak terus video ini ya. Untuk yang pertama di sini saya siapkan beras ketan sebanyak 500 gram. Ini beras ketannya lalu saya cuci bersih. Dan setelah dicuci bersih, ini saya rendam menggunakan air selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan setelah 1 jam, ini beras ketannya saya sudah tiriskan di wadah kayak gini. Lalu kemudian saya tambahkan dengan setengah sendok makan garam. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini saya sudah siapkan daun yang saya sudah potong dengan ukuran kayak gini. Lalu kemudian ini daunnya saya lipat menjadi bentuk segitiga kayak gini sebanyak 3 kali. Lalu kemudian ini saya masukkan beras ketannya. Ini nggak usah terlalu penuh ya teman-teman. Nah, lalu kemudian sisa daunnya ini kita tutup. Lalu kemudian kita tusuk menggunakan lidi atau tusuk gigi kayak gini ya teman-teman. Nah, ini harus benar-benar rapet supaya nanti itu ketannya waktu direbus nggak keluar-keluar gitu ya teman-teman. Nah, ini kita rapikan dulu. Atau buat kalian yang mungkin nggak mau bentuk segitiga kayak gini, bisa juga kalian bikin lupisnya supaya lebih praktis. Dibentuk seperti lontong aja, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini untuk cetakannya sendiri, kalian bisa menggunakan botol parfum atau apapun itu yang ukurannya kecil kayak gini. Ini kita gulung-gulung aja daunnya. Lalu sisi sebelahnya, ini kita bisa tusuk menggunakan lidi ataupun tusuk gigi kayak gini. Nah, kalau sudah, ini lalu kita bisa isi dengan beras ketannya. Ini isinya penuh tapi jangan terlalu padat gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, ini lalu kita tusuk lagi atau kita tutup lagi menggunakan tusuk gigi kayak gini. Dan kalau semuanya sudah kita bungkus menggunakan daun pisang kayak gini, langsung aja sekarang kita susun di dalam panci. Lalu ini saya mau rebus. Tapi di sini saya rebusnya menggunakan rice cooker aja. Jadi ini direbus selama kurang lebih 2 jam gitu ya teman-teman, supaya nanti beras ketannya itu beneran empuk dan juga lembut. Dan sambil menunggu beras ketannya mateng, sekarang saya mau bikin untuk toppingnya dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama ini saya mau siapkan air gula merahnya. Jadi untuk air gula merahnya di sini saya menggunakan air sebanyak 100 ml, lalu kemudian saya tambahkan gula merah sebanyak 100 gram. Ini kita rebus sampai gulanya larut. Dan kalau gula merahnya sudah larut kayak gini, ini saya tambahkan dengan 1 sendok makan tepung beras yang sudah saya larutkan menggunakan air, supaya nanti gula merahnya itu lebih mengental gitu ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sampai dia berbuih kayak gini, lalu ini bisa kita matikan kompornya dan kita tunggu sampai dingin. Lalu selanjutnya masih untuk toppingnya juga, di sini saya sudah siapkan kelapa parut secukupnya, lalu saya tambahkan dengan sedikit garam. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu ini kelapanya saya mau kukus selama kurang lebih 10 menit gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke beras ketannya. Ini saya sudah rebus selama kurang lebih 2 jam, lalu kemudian ini saya mau angkat dan lalu kemudian ditiriskan dan kita tunggu sampai dingin. Dan setelah dingin, ini kue beras ketannya bisa langsung kita sajikan. Jadi untuk cara penyajiannya, ini kita buka dulu dari daun pisangnya kayak gini. Lalu untuk bentuk yang panjang kayak gini, ini bisa kita potong-potong dulu. Lalu kita masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Nah, jadi ketannya ini kita laburi dengan kelapa parut kayak gini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa sisihkan dulu. Lalu kita lanjut untuk ketan yang berbentuk segitiga kayak gini. Ini kita buka dulu dari daun pisangnya. Lalu kita laburi juga dengan kelapa parut. Lalu kita sisihkan. Nah, setelah semuanya sudah kita laburi dengan kelapa parut kayak gini, ini bisa kita siram dengan air gula merah yang tadi sudah kita bikin. Nah, jadi ini gula merahnya bisa sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Nah, ini dia olahan beras ketan yang sekarang menjadi kue lupis. Dan langsung aja ini saya mau cobain. Nah, jadi ini kue lupisnya beneran enak, terus ketannya juga lembut, bikinnya juga gampang banget, praktis banget.
Bisa kalian rebus menggunakan rice cooker juga, jadi pokoknya selamat mencoba aja buat kalian. Semoga kalian juga suka dengan resep kue tradisional lupis kali ini.